Karena tadi berhenti karena untuk memasukkan ke HP atau YouTube tidak kuat lagi. Akhirnya sekarang mari kita lanjutkan. Ya. Dengan lanjutan pada hari ini saya panen sawit kira-kira insya Allah mendapatkan 9 ton atau 10 ton. Jadi kalau saya tambah bisa 10 ton itu seandainya itu. Maaf saja 10 ton. Itu 10 ton itu kalau harga sekarang ke petani itu seton itu 1.400.000. Jadi kalau 10 ton berarti 14 juta. Kalau 14 juta untuk upah kerja itu 200. Kan 2 juta. Berarti saya masih menerima 12 juta. Jadi padahal ini setengah bulan. Jadi kalau 1 bulan berarti 24 juta per bulan saya. Nah, dengan 24 juta ini saya potong. Kan hasil nggak nentu. Saya fokuskan 20 juta. 20 juta per bulan. 20 juta. Jadi dengan adanya 20 juta per bulan, sambil nunggu minta kepada Allah dari hasil sawit ini nanti, sambil nunggu bangunan sekitar, insya Allah ramalan saya, usaha saya kurang tahu, batasnya berapa tahun saya nggak tahu. Jadi sawit ini dengar-dengar 1 tahun nanti berhasil, kalau bisa 1 kilo berarti 10 juta. Jadi kalau saya sarang walet, Mbak ya? Sarang walet, ya, hasil sarang walet. Jadi hasil dari sarang walet burung yang bunyi, ini rekaman untuk mikat biar burung itu biar masuk. Alhamdulillah sekarang sudah menghuni yang aktif sekitar 6 bulan, sudah 15 pasang, 30 yang aktif. Insya Allah mau bikin sarang. Jadi nanti kalau ini menghasilkan 1 kilo, seperti kawan-kawan lebih atau kurang saya nggak tahu, nggak tinggal Allah yang memberi rezeki. Jadi nanti hasil sawit saya sebulan 20 juta ditambah lagi dengan adanya gedung walet adalah 10 juta. Berarti penghasilan saya 30 juta per bulan. Akhirnya apa? Saya merencanakan dengan bangunan pondok pesantren di sini. Nah, juga jadi saya merencanakan yang masuk di pesantren saya, yang saya mulai tamatan dari SMP. Dari tamatan SMP bisa masuk dari pendidikan negeri, misalkan bisa masuk. Karena nanti pelajaran awal adalah membaca Quran. Nah, pelajaran awal itu ngetes membaca Quran. Terus lagi nahwu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi 4. Jadi pendidikan nanti. Pendidikan nanti seperti itu. Saya ulangi, insya Allah hasil saya sawit mudah-mudahan sudah saya katakan lagi. Juga tidak ketinggalan lagi, saya sudah tua. Bahasa Arab tidak bisa, nahwu tidak bisa. Nahwu tidak bisa saya, apalagi bahasa Inggris. Tapi walaupun begitu, saya terus terang saja ingin menyampaikan di tengah-tengah masyarakat, kurasa mari siap bersama-sama dengan saya. Dengan saya, apalagi pendengar, kurasa lebih enak karena bunyi saya, tapi saya ikhlas semangat. Saya usahakan, kurasa nanti ini saya beri garis besar sekitar 20 menit. Ini ceramah saya. Mari, tolong masuk atau tidak ini? Masuk. Mari kita sama-sama mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabdi nasta'inu ama umuri dunya wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badius samawati wal ardh wa idza qada amran fa innahu kun fayakun. Ada 3 kelompok arti.
Yang pertama adalah Allah pencipta langit. Dengan ciptaan langit, Allah sudah menyurahkan hujan dari langit, yaitu adalah hujan teratur. Kita saksikan bersama, mulai dari corona sampai sekarang tidak ada kemarau panjang. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah pencipta bumi. Dengan bumi Indonesia adalah cukup luas. Terkenal di dunia, bumi Indonesia luas. Dengan bumi yang cukup luas ini, insya Allah pendengar saya, calon presiden tahun 2024 atau Pak Jokowi menginginkan rakyatnya itu sejahtera. Oleh karena bumi Indonesia yang cukup luas, mudah-mudahan pemerintah Pak Jokowi dan calon-calon presiden menunjukkan tanah-tanah yang kosong, tempat dengan rakyat Indonesia yang begitu miskin, menderita dan lain sebagainya, untuk didatangkan transmigrasi yang insya Allah saya transmigrasi, insya Allah bersyukur kepada Allah bahwa kita transmigrasi insya Allah cukup berhasil. Yang ketiga, bila Allah mempunyai kehendak sesuatu, jadilah jadi. Allah mempunyai kehendak sesuatu. Gak mungkin Allah menciptakan manusia biar sengsara, itu gak ada. Tapi ada pusatnya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Inilah dengan permulaan atas penyampaian saya yang pertama. Mari kita lanjutkan. Saya mengambil di dalam surat Al-Kahfi. Kita mulai ayat 54. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Oleh karena itu, dengan Indonesia mayoritas mengakui kebenaran Islam, dicurahkan bumi Indonesia cukup luas, diiringi dengan sumber-sumber dasar tanah, juga diiringi diseliaskan lautan utun berisi bertambang-tambang bermacam-macam. Pantaslah Indonesia sudah mengakui kebenaran Islam. Insya Allah sudah masih ada, insya Allah kurang lebih 90 Islam mengakui kebenaran. Tapi tidak cukup hanya mengakui, harus kita praktekkan dengan tulus dan ikhlas, dengan tujuan Allah suruh berbakti kepada Allah, menjauhi larangan dan mengerjakan perintah. Mari kita laksanakan bersama. Arti yang kedua, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Mari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita membantah sengaja atau tidak sengaja, mari kita berhenti dan kita minta ampun. Ayat kedua, wa ma mana'an nasa ayyuminu itaja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyam sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubulan. Ada dua kelompok arti. Kelompok pertama ada 3 macam yang harus kita kerjakan, kita sebagai seorang muslim. Kelompok pertama, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman. Kita hidup di dunia, punya seolah-olah untuk menunjukkan jalan benar untuk hidup dunia adalah apa? Pemerintah yang duduk di atas atau pegawai gitu saja. Di sini difirmankan Allah, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman, untuk tunduk dan patuh mengerjakan kepercayaan masing-masing. Pada masa Bapak Soeharto, setelah ada bangunan perkantoran, tidak tertinggal didirikan masjid atau musola. Mudah-mudahan dengan akhir-akhir ini yang di perkantoran, marilah kita isi baik masjid atau musola. Kalau petani perkebunan, insya Allah jangan sampai meninggalkan. Karena apa?
cukup banyak orang petani perkebunan yang miskin. Harus kita bangkitkan semangat untuk mengelola dengan adanya bumi atau usaha kita bersama bermacam-macam aneka ragam. Arti kedua, ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Petunjuk adalah ilmu pengetahuan. Sekarang nggak ada orang yang tidak tahu ilmu pengetahuan. Kurasa cukup banyak yang tahu ilmu pengetahuan. Inilah dosa, inilah perintah. Ya, tahu, mari kita praktekkan. Yang ketiga, dan memohon ampun kepada Tuhannya. Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita bersih dari kotoran. Biar diterima doanya kita bersama. Inilah arti pertama, mari kita amalkan. Arti kedua, Allah menanyakan. Dengan arti firman Allah, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Apa kaum muslimin dan muslim menunggu azab? Kurasa tidak. Inilah Indonesia atau dunia. Allah menurunkan hujan telatur tidak terkenal dengan telinga saya. Maaf, bahasanya mungkin kurang sopan. Telinga, ya, itu kurang sopan kurasa. Tapi mau bikin apa? Saya bicara apa namanya, ini juga telinga. Saya tidak terdengar bahwa negara mana yang kena kemarau panjang. Kurasa kalau negara itu satu yang kena kemarau panjang paling 4 atau 5. Itu kalau ada. Inilah hujan telatur dicurahkan barokah. Rakyat sudah cukup banyak yang ngeluh. Apalagi ditimbulkan dengan adanya kemarau panjang. Kurasa lebih ngeri lagi. Itulah yang tidak kita harapkan bersama. Ayat ketiga. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa mundirina wa yujadilul ladina kafaru bil batili litukidu bil haqqa wa takhadu ayati wa ma undiru huzwa. Artinya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai membawa berita gembira dan memberi peringatan, tetapi dibantah dengan orang-orang yang kafir, dengan yang batil, agar demikian mereka dapat melenyapkan jangka. Indonesia tidak ada, insya Allah, membantah yang batil itu enggak ada. Indonesia yang ada membasmi yang batil, melenyapkan jangka, insya Allah sama sekali enggak ada di Indonesia. Mau melenyapkan jangka enggak ada. Adalah Indonesia adalah mari kepercayaan kita masing-masing kita amalkan bersama. Oleh karena itu, bila Indonesia seragam mengamalkan kepercayaan masing-masing, Indonesia akan timbul dengan adalah perdamaian, kesejahteraan dalam kita membangun Indonesia akan sejahtera sudah di ambang pintu. Ayat yang keempat, wa ma adlamu mimman dzukira bi ayati rabbihim farada anha wan nasiya ma qaddamat yada. Inna jalna ala qulubihim akinnatan ayyab wa bi adanihim akrab wa in tatuhum alal huda fala yaktadu idzan abada. Artinya, dan siapa yang lebih zalim? Ini pertanyaan Allah, mari kita jawab. Kita ingkar dengan hukum Quran dan Sunnah atau melanggar undang-undang Pancasila atau tidak? Yang bisa jawab adalah diri kita masing-masing. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya Allah meletakkan tutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendati pun mereka menyeru kepada petunjuk, niscaya mereka tidak dapat petunjuk selama-lamanya. Mari, ini akal belum dibicarakan di dalam firman yang saya sampaikan. Marilah akal kita berbicara, menjawab atas firman Allah di sini. Ini adalah orang yang sudah meninggal dunia, tidak mendapat petunjuk. Kalau kita sudah minta ampun, marilah kita minta petunjuk. Selanjutnya
Ayat selanjutnya Allah berfirman, "Warabbukal ghafurur rahmah, la yu'akhidhum bima kasabu la jalalahumul adab, ballahu maitu la yajidu min dunihi mawila." Artinya, dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun. Mari kaum muslimin dan muslimat yang mengaku beragama Islam, marilah minta ampun untuk membangun negeri Kabupaten Sluma sekitarnya, Bengkulu sekitarnya, Indonesia sekitarnya. Mari yang beragama Islam, baik muslimin, muslimat, sama-sama minta ampun kepada Allah. Dan Tuhan mula yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Rahmat bisa diartikan mencari rezeki yang halal. Walaupun bisa hanya sekedar bisa makan sehari semalam, kita harus bersyukur, kita beribadah. Itulah tandanya orang yang sukses. Tuhan mula yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat jika dia mengadab mereka karena perbuatan mereka. Asal kita tidak melanggar hukum, Allah tidak akan menurunkan adab. Tapi dengan adanya Allah menurunkan adab, baik yang taat, baik yang tidak, kena dengan adanya bencana seperti gempa, tidak pilih-pilih. Dengan adanya gempa, semua kena karena sedang Allah menghendaki dengan adanya suatu adab atau bencana. Yang terakhir, watil kalkuro akhlakna lahum lama dalamu wajalna limarkihim mawida. Artinya, dan penduduk negeri itu telah kami rasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Oleh karena itu, bila rakyat Indonesia tidak pandang bulu, bila kita berbuat menurut hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu syaitan, Allah akan menurunkan adab. Mudah-mudahan kita sama-sama berusaha menuju iman dan takwa dengan janji Allah yang terakhir, walau anna adal qura amanu wa taqwa. Jikalau penduduknya itu iman takwa, dibukakan barokah dari langit dan dari bumi. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada kesalahan yang tidak tersengaja atau kurang tahu. Pendengar di mana saja berada, kita mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun pendengar di mana saja berada. Dan mudah-mudahan pendengar di mana saja bisa menyeleksi apa yang kita sampaikan, juga mengambil mana yang positif, mana yang negatif. Mudah-mudahan bisa mengamalkan yang baik, menjauhkan tobat perbuatan yang jahat. Sekian, kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.